Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Setia Malia. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat antelmintik. Pada praktikum farmakologi dengan dosen pengampu Bu Dwi Tianti, M.Pharm APT. Penyakit cacingan, helmin atau biasa disebut dengan cacing, adalah organisme multisel yang menginfeksi banyak orang dan menyebabkan beragam penyakit. Lebih dari 1 miliar orang terinfeksi oleh nematoda usus dan jutaan yang terinfeksi oleh nematoda filaria, flukes, dan juga cacing pita atau tapeworm. Cacing bahkan menimbulkan masalah yang lebih besar pada hewan peliharaan. Infeksi cacing atau yang biasa disebut dengan penyakit cacingan termasuk dalam infeksi yang disebabkan oleh parasit. Parasit adalah makhluk kecil yang menyerang tubuh inangnya dengan cara menempelkan diri, baik di luar atau di dalam tubuh, dan mengambil nutrisi dari tubuh inangnya. Pada kasus cacingan, maka cacing tersebut dapat melemahkan tubuh inangnya dan menyebabkan gangguan kesehatan. Penyebab cacingan itu sendiri biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran akan kebersihan, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungannya. Cacingan dapat menular melalui larva atau telur yang tertelan dan masuk ke dalam tubuh. Untuk jenis cacing yang menginfeksi, yang pertama ada Ascaris lumbricoides. Cacing Ascaris lumbricoides merupakan cacing yang paling sering menginfeksi manusia. Cacing ini berwarna merah muda atau putih, besarnya sekitar 20 hingga 30 cm. Penyakit ini timbul dari infeksi antara lain adalah anemia, obstruksi saluran empedu, radang pankreas, dan juga usus buntu. Diagnosa pasti untuk askariasis yaitu dengan cara menemukan telur cacing dewasa pada feses. Yang kedua ada Trichuris trichiura. Trichuris trichiura adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau yang bisa disebut soil transmitted helminth, yang dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Cacing ini disebut juga Trichopelassus dispar, whipworm, Trichocephalus hominis, dan juga cacing cambuk, karena bentuknya yang menyerupai cambuk. Yang ketiga ada cacing tambang atau hookworm. Cacing ini yang paling ganas karena ia menghisap darah. Paling sering disebabkan oleh Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Cacing ini berwarna merah dan besarnya sekitar 8 hingga 13 mm. Penularannya cepat karena larva cacing tambang sanggup menembus kulit kaki yang selanjutnya akan terbawa oleh pembuluh darah ke dalam usus. Yang keempat ada cacing kremi atau Oxyuris vermicularis. Cacing yang sering menyerang anak kecil adalah Enterobiasus vermicularis. Cacing ini hidup di bagian akhir dari usus halus di dekat usus besar. Cacing ini mirip kelapa parut, kecil-kecil dan berwarna putih. Awalnya cacing ini akan bersarang di usus besar. Saat dewasa, cacing kremi betina akan pindah ke anus untuk bertelur. Dan telur-telur inilah yang menimbulkan rasa gatal. Yang kelima ada cacing benang atau Strongyloides stercolaris. Merupakan nematoda usus atau cacing usus yang dapat menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Tujuan pengobatan strongyloidiasis yang paling utama adalah menghilangkan cacing dalam tubuh tanpa menimbulkan komplikasi dan kematian penderita. Strongyloidiasis harus segera diobati sedini mungkin pada penderita yang terduga mengalaminya. Meskipun tidak menimbulkan gejala, perlu diingat bahwa cacing genus Strongyloides merupakan salah satu cacing yang paling sulit dibasmi. Kemudian kita masuk ke obat-obat antelmintik. Antelmintik itu sendiri atau obat cacing merupakan golongan obat yang dapat mematikan atau melumpuhkan cacing dalam usus manusia atau hewan atau jaringan tubuh sehingga cacing tersebut dapat dikeluarkan bersama-sama dengan kotoran. Yang pertama ada obat albendazole. Albendazole atau suatu antiemmetik oral spektrum luas adalah obat pilihan dan telah disetujui di Amerika Serikat untuk mengobati penyakit hidatit dan sistercercosis. Obat ini juga digunakan untuk infeksi cacing kremi atau pinworm dan cacing tambang atau hookworm, askariasis, trichuriasis, dan strongyloidiasis. Mekanisme kerjanya yaitu albendazole adalah merupakan benzimidazole karbamat, di mana benzimidazole diperkirakan bekerja terhadap nematoda dengan menghambat pembentukan mikrotubulus.
Untuk farmakologi klinisnya yang pertama diserap, obat ini mencapai konsentrasi plasma maksimal sekitar 3 jam setelah dosis oral 400 mg. Dan waktu paruhnya di plasmanya itu adalah 8-12 jam. Untuk reabsorpsinya, sulfoksida sebagian besar terikat ke protein, terdistribusi baik jaringan, dan masuk ke empedu, cairan cerebrospinal, dan kista hidatit. Untuk ekskresinya, metabolit-metabolit albendazol ini diekskresikan di urin. Pemakaian klinis albendazol diberikan pada lambung kosong jika digunakan untuk parasit intralumen, tetapi dengan makanan berlemak jika digunakan untuk parasit jaringan. Ini adalah pemakaian klinisnya. Pertama ada penyakit askariasis, trikuriasis, dan infeksi cacing tambang dan cacing kremi. Bagi orang dewasa dan anak berusia lebih dari 2 tahun dengan askariasis dan infeksi cacing tambang, terapinya adalah 400 mg dosis tunggal per oral. Dilanjutkan selama 2 hingga 3 hari untuk infeksi askariasis yang parah dan dalam 2 minggu untuk infeksi cacing kremi. Untuk trikuriasis, kita dianjurkan dosis oral 400 mg per hari selama 3 kali. Yang kedua ada penyakit hidatit. Obat ini lebih aktif terhadap Echinococcus granulosus daripada terhadap Echinococcus multilocurasis. Dosisnya adalah 400 mg 2 kali sehari bersama makan selama 1 bulan lebih. Yang ketiga ada neurocystic sarcosis, yaitu albendazol diberikan terhadap dosis 400 mg 2 kali sehari hingga 21 hari. Untuk efek sampingnya, rasa tak nyaman ringan dan sementara di epigastrium, diare, nyeri kepala, mual, pusing bergoyang, lesu, dan insomnia. Untuk kontraindikasi, pada pemakaian jangka panjang untuk penyakit hidatit, albendazol ini ditoleransi baik, tetapi obat ini dapat menyebabkan distres abdomen, nyeri kepala, demam dan rasa lemah, alopecia, peningkatan enzim hati, dan juga pansitopenia. Yang kedua ada bitionol. Bitionol adalah alternatif untuk triclabendazol untuk mengobati fascioliasis atau fluk hati sapi. Bitionol juga merupakan obat alternatif dalam pengobatan paragonimiasis paru. Untuk absorpsinya, bitionol ini mencapai kadar darah puncak dalam 4 hingga 8 jam. Diekskresikan dalam ginjal. Untuk pemakaian klinisnya, mengobati paragonimiasis dan fascioliasis, yaitu dosis bitionol ini 30 hingga 50 mg per kilogram dalam dosis terbagi 2 atau 3, yang diberikan per oral setelah makan selang sehari selama 10 hingga 15 hari. Untuk paragonimiasis paru, angka kesembuhan hingga 90%. Untuk paragonimiasis otak, mungkin diperlukan pengulangan pengobatan. Untuk efek sampingnya yaitu diare, kram perut, anoreksia, mual, muntah, pusing bergoyang, dan nyeri kepala. Ruam kuning dapat terjadi, tetapi seminggu atau lebih mengisyaratkan suatu reaksi terhadap antigen yang dibebaskan dari cacing yang diserang. Yang ketiga ada diethylcarbamazine citrat. Diethylcarbamazine adalah suatu obat pilihan yang untuk penanganan filariasis, loiasis, dan eosinofilia tropis. Untuk pengobatan onchocercariasis, obat ini telah digantikan oleh ivermectin. Diethylcarbamazine, suatu turunan piperazine sintetik, dipasarkan sebagai suatu asam citrat. Untuk mekanisme kerjanya, diethylcarbamazine menyebabkan imobilisasi mikrofilaria dan mengubah struktur permukaan mereka, melepaskan mereka dari jaringan dan menyebabkan mereka lebih rentan terhadap destruksi oleh mekanisme pertahanan penjamu. Cara kerja terhadap cacing dewasa belum diketahui. Untuk farmakologi klinisnya, yang pertama diabsorpsi dengan cepat pada kadar plasma puncak 1-2 jam. Waktu paruh plasma adalah 2 hingga 3 jam jika urin asam, tetapi sekitar 10 jam jika urin bersifat basah. Untuk reabsorpsinya, obat ini dengan cepat mencapai keseimbangan dengan semua jaringan kecuali lemak.
Untuk ekskresinya, obat ini diekskresikan terutama di urin tanpa berubah dan sebagai metabolit nitrogen oksida. Pemakaian klinisnya, obat ini harus diminum setelah makan. Untuk efek sampingnya, nyeri kepala, malaise, anoreksia, kelemahan otot, mual, muntah, dan pusing bergoyang. Lebih intens pada B. malayi dan kadang parah pada loa-loa. Reaksi berupa demam, malaise, ruam papular, nyeri kepala, gejala pencernaan, batuk, nyeri dada, dan nyeri sendi atau otot. Sering terjadi leukositosis. Untuk kontraindikasinya, dosis mungkin perlu dikurangi pada pasien dengan gangguan ginjal atau alkalosis urin persisten. Pemberian dietilkarbamazin pada pasien dengan hipertensi atau penyakit ginjal perlu dilakukan dengan hati-hati. Yang keempat ada doxycycline. Doxycycline ini baru-baru ini terbukti memperlihatkan aktivitas makrofilirasida signifikan terhadap W. bancrofti yang mengisyaratkan aktivitas yang lebih baik daripada obat lain untuk cacing dewasa. Mekanisme kerjanya, doxycycline bekerja secara tak langsung dengan mematikan Wolbachia atau simbion bakteri intrasel parasit filaria. Untuk pemakaian klinisnya, obat ini dapat terbukti menjadi suatu obat penting untuk filariasis, baik untuk pengobatan penyakit aktif maupun dalam kampanye kemoterapi massal. Yang kelima ada ivermectin. Ivermectin adalah obat pilihan yang pada strongyloidiasis dan onchocercariasis. Obat ini juga merupakan obat alternatif untuk sejumlah infeksi cacing lainnya. Ivermectin suatu lakton makrosiklik semisintetik dapat campuran ivermectin B1A dan B1B. Obat ini berasal dari Actinomycetes tanah, yaitu Streptomyces avermitilis. Mekanisme kerja ivermectin ini tampaknya menyebabkan paraliasis nematoda dan arthropoda dengan mengintensifkan penyaluran sinyal yang diperantai oleh asam gamma aminobutirat atau GABA di saraf perifer. Pada onchocercariasis, ivermectin bersifat mikrofilarisida. Obat ini dapat mematikan secara efektif cacing dewasa, tetapi menghambat pelepasan mikrofilaria selama beberapa bulan setelah pengobatan. Untuk farmakologi klinisnya, yang pertama diabsorpsi dengan cepat, mencapai konsentrasi plasma maksimal 4 jam setelah satu dosis 12 mg. Waktu paruhnya sekitar 16 jam. Ekskresi obat klan termetabolitnya hampir hanya melalui feses. Untuk pemakaian klinisnya, yang pertama pada penyakit onchocercariasis, terapi yang dipakai adalah obat ivermectin dosis tunggal 150 mikrogram per kilogram dengan air pada saat perut kosong. Dosis diulangi regimen bervariasi pada pemberian sekali sebulan hingga lebih dari itu setiap 6-12 bulan. Tetapi setelah terapi akut, terapi diulangi dengan interval 12 bulan sampai cacing dewasa mati yang mungkin memerlukan waktu hingga 10 tahun atau lebih. Kemudian untuk penyakit strongyloidiasis, terapi berupa 2 dosis harian 200 mikrogram per kilogram pada pasien dengan imunosupresi dan infeksi diseminata sering diperlukan terapi berulang dan kesembuhan mungkin tidak dapat dicapai. Untuk efek sampingnya, efek samping jarang mencakup rasa lelah, pusing bergoyang, mual, muntah, nyeri abdomen, dan ruam. Efek samping akibat matinya mikrofilaria yang dapat memicu demam, nyeri kepala, pusing bergoyang, somnolen, kelemahan otot, ruam, pruritus, diare, nyeri sendi dan otot, hipotensi, takikardia, limfadenitis, limfangitis, dan edema perifer. Untuk kontraindikasinya, pemakaian bersama ivermectin dengan obat lain yang meningkatkan aktivitas GABA, misal barbiturat, benzodiazepin, dan asam valproat, sebaiknya dihindari. Ivermectin jangan diberikan pada wanita hamil. Keamanan pada anak berusia kurang dari 5 tahun belum diketahui pasti. Yang keenam ada mebendazole.
Mebendazole adalah suatu benzimidazol sintetik yang memiliki spektrum antihelmintik luas dan insiden efek samping yang rendah. Untuk mekanismenya, mebendazole mungkin bekerja dengan menghambat sintetis mikrotubulus. Obat induk tampaknya merupakan bentuk aktif. Efikasi obat bervariasi sesuai dengan waktu transit di saluran cerna, dengan intensitas infeksi, dan mungkin dengan galur parasit. Obat ini mematikan telur cacing tambang, Ascaris, dan Trichuris. Untuk farmakologi klinisnya, diabsorpsi kurang dari 10% dari mebendazole yang diberikan per oral diserap. Obat yang terserap kemudian terikat ke protein lebih banyak 90%, cepat diubah menjadi metabolit inaktif, terutama sewaktu metabolisme first pass di hati, dan memiliki waktu paruh 2 hingga 6 jam. Penyerapan meningkat jika obat dimakan bersama dengan makanan berlemak. Untuk ekskresinya, obat ini diekskresikan terutama di urin, terutama sebagai turunan terdekarboksilasi. Selain itu, sebagian dari obat yang terserap dan turunannya diekskresikan di empedu. Untuk pemakaian klinisnya, obat ini dapat diminum sebelum atau setelah makan. Tablet perlu dikunyah sebelum ditelan. Mebendazole diindikasi untuk digunakan pada askariasis, trikuriasis, infeksi cacing tambang dan kremi, dan infeksi cacing tertentu lainnya. Untuk efek samping, terapi mebendazole jangka pendek itu ada mual ringan, muntah, diare, nyeri abdomen, tetapi jangan dilaporkan. Untuk efek samping jangka panjang, biasanya terapi dosis tinggi adalah reaksi hipersensitivitas seperti ruam, urtikaria, agranulositosis, alopecia, dan peningkatan enzim hati. Untuk kontraindikasi mebendazole itu bersifat teratogenik pada hewan dan karenanya dikontraindikasikan pada kehamilan. Obat ini perlu diberikan dengan hati-hati pada anak usia kurang dari 2 tahun karena pengalaman masih terbatas dan pernah dilaporkan waktu jarang atau kejang pada kelompok usia ini. Kadar plasma mungkin berkurang jika obat diberikan bersama dengan carbamazepin atau phenytoin dan ditambah dengan cimetidine. Mebendazole perlu diberikan secara hati-hati pada pasien dengan sirosis. Yang ketujuh ada metrifonat atau triklorfon. Mekanisme kerjanya berkaitan dengan inhibisi kolinesterase. Diinhibisi secara temporer melumpuhkan cacing dewasa, menyebabkan pergeseran mereka dari plexus venosa kantung kemih ke arteriol kecil di paru. Tempat mereka terperangkap terkepung oleh sistem imun dan mati. Untuk farmakologi klinisnya diserap cepat setelah pemberian oral. Setelah dosis oral standar, kadar darah puncak mencapai 1 hingga 2 jam, waktu paruh adalah 1,5 jam. Untuk ekskresinya, telur hidup akan keluar di urin selama beberapa bulan setelah semua cacing dewasa mati. Pemakaian klinisnya dalam pengobatan sehematobium, dosis oral 7,5 hingga 10 mg per kilogram, diberikan 3 kali sehari dengan interval 14 hari. Untuk efek sampingnya, gejala-gejala kolinergik termasuk mual, muntah, diare, nyeri abdomen, bronkospasme, nyeri kepala, berkeringat, rasa lesu, kelemahan otot, pusing bergoyang, dan juga vertigo. Untuk kontraindikasinya, metrifonat dikontraindikasikan pada ibu yang hamil. Yang kedelapan ada niclosamid. Mekanisme kerja niclosamid adalah suatu turunan salisilamid cacing dewasa tetapi bukan telur cepat mati, mungkin karena inhibisi fosforilasi oksidatif atau stimulasi aktivase ATP. Untuk farmakologi klinisnya, obat ini tampaknya kurang diserap dari saluran cerna obat atau metabolitnya belum pernah ditemukan dalam darah atau urin. Pemakaian klinisnya, dosis dewasa niclosamid adalah 2 gram sekali. Diberikan pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, tablet harus dikunyah sampai halus, lalu ditelan bersama air. Untuk efek samping obat ini jarang ditemukan, namun ada beberapa efek seperti mual, muntah, diare, rasa tidak nyaman di perut. Untuk kontraindikasi, konsumsi alkohol sebaiknya dihindari pada hari pengobatan
dan untuk 1 hari sesudahnya. Keamanan obat ini pada kehamilan atau anak berusia kurang 2 tahun belum diketahui. Untuk yang ke-9 ada obat oxamniquin. Oxamniquin adalah alternatif untuk praziquantel dalam pengobatan infeksi H-Mansoni. Obat ini juga telah digunakan secara ekstensif untuk terapi massal. Obat ini tidak efektif terhadap S. hematoidium dan S. japonicum. Untuk mekanisme kerjanya, oxamniquin ini aktif terhadap stadium matur atau imatur S. mansoni terhadap S. mansoni, tetapi tampaknya tidak bersifat serkasida. Mekanisme kerjanya belum diketahui. Untuk farmakologi klinisnya, yang pertama cepat diserap terhadap pemberian oral. Obat ini perlu diminum bersama makanan. Waktu paruhnya sekitar 2,5 jam. Untuk reabsorpsinya, obat ini dimetabolisme secara ekstensif melalui metabolit inaktif. Ekskresinya diekskresikan di urin hingga 75% dalam 24 jam pertama. Untuk pemakaian klinisnya, oxamniquin aman dan efektif untuk semua stadium penyakit S. mansoni, termasuk hepatosplasmanomegali tahap lanjut. Pada sindrom akut Katayama, terapi menyebabkan lenyapnya gejala akut dan clearance infeksi. Obat ini umumnya kurang efektif pada anak yang memerlukan dosis lebih tinggi daripada dewasa. Obat ini dapat ditoleransi lebih baik jika diminum bersama dengan makanan. Untuk efek sampingnya, gejala susunan saraf pusat seperti pusing bergoyang, nyeri kepala, mengantuk adalah yang paling sering dialami oleh pasien. Juga terjadi mual, muntah, diare, kolik, pruritus, dan urtikaria. Untuk efek samping yang jarang, seperti demam ringan, perubahan warna urin menjadi oranye sampai merah, proteinuria, hematuria mikroskopik, dan penurunan transien leukosit. Meskipun jarang, tetapi dilaporkan hingga mengalami kejang-kejang. Kontraindikasi, obat ini perlu diberikan secara hati-hati pada mereka yang memiliki rawat epilepsi. Oxamniquin dikontraindikasikan pada kehamilan. Yang ke-10 ada piperazine. Piperazine adalah terapi alternatif untuk askariasis dalam angka kesembuhan lebih dari 90% jika diminum selama 2 hari. Tetapi tidak dianjurkan untuk infeksi cacing lainnya. Piperazine tersedia sebagai heksadihidrat dan beragam garam. Mekanisme kerjanya menyebabkan kelumpuhan askaris dan menghambat asetilkolin di taut mioneuron. Cacing hidup karena tidak dapat mempertahankan posisi mereka di penjamu dikeluarkan oleh peristalsis normal. Untuk farmakologi klinisnya, obat ini mudah diserap dan kadar plasmanya maksimal tercapai 2 hingga 4 jam. Sebagian besar obat diekskresikan tanpa berubah di urin dalam 2 hingga 6 jam. Untuk ekskresi tuntasnya dalam 24 jam. Pemakaian klinisnya untuk askariasis, dosis piperazine sebagai heksahidrat adalah 75 mg per kilogram. Untuk dosis maksimalnya 3,5 gram per oral sekali sehari selama 2 hari. Untuk infeksi berat, terapi perlu dilanjutkan selama 3 hingga 4 hari atau diulang setelah seminggu. Efek samping ringannya itu kadang muncul berupa mual, muntah, diare, nyeri abdomen, pusing bergoyang, dan juga nyeri kepala. Untuk kontraindikasinya, senyawa piperazine ini sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil, pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal atau hati, atau mereka yang memiliki riwayat epilepsi, penyakit neurologik atau kronik. Untuk yang ke-11 ada obat praziquantel. Praziquantel efektif terhadap infeksi sistosoma dari semua spesies dan sebagian besar infeksi trematoda dan cestoda, termasuk sistiserkosis. Untuk mekanisme kerjanya, praziquantel tampaknya meningkatkan permeabilitas membran sel trematoda dan cestoda terhadap kalsium sehingga terjadi kelumpuhan, terlepasnya cacing, dan kematian. Untuk farmakologis klinisnya, waktu paruhnya yaitu 0,8 hingga 1,5 jam.
Ekskresinya terutama melalui ginjal 60 hingga 80% dan melalui empedu 15 hingga 35%. Untuk pemakaian klinisnya, tablet praziquantel ini diminum setelah makan. Tablet ini seyogyanya ditelan tanpa dikunyah karena rasa yang pahit dapat memicukan mual dan muntah. Untuk indikasinya dapat diberikan pada pasien schistosomasiasis, koronarkiasis, opistorkiasis, paragonimiasis, tenisiasis, difilobrotriasis, neurosistiserkosis, Hymenolapis nana, dan penyakit hidatit. Untuk efek samping yang paling umum adalah nyeri kepala, pusing bergoyang, mengantuk, lesu, dan mual, muntah, nyeri abdomen, tinja cair, pruritus, urtikaria, artralgia, mialgia, dan juga demam ringan. Kontraindikasinya sebaiknya dihindari pada ibu hamil. Yang ke-12 ada pirantel pamuat. Pirantel pamuat adalah suatu antelmintik spektrum luas yang sangat efektif untuk mengobati infeksi cacing kremi, Ascaris, dan Trichostrongylus orientalis. Untuk mekanismenya, obat ini menghambat neuromuskulus yang menyebabkan pelepasan asetilkolin dan inhibisi kolinesterase. Hal ini menyebabkan kelumpuhan cacing yang diikuti oleh ekspulsi. Untuk farmakologi klinisnya, obat ini kurang diserap melalui saluran cerna dan aktif terutama terhadap organisme di lumen. Kadar plasma puncak tercapai dalam 1 hingga 3 jam. Lebih dari separuh obat yang diberikan dapat ditemukan tanpa berubah di tinja. Untuk pemakaian klinisnya, dosis bakunya yaitu 11 mg pada keadaan basah, maksimal 1 gram. Diberikan per oral sekali dengan atau tanpa makanan. Untuk efek samping pirantel pamuat ini, mual, muntah, diare, kram perut, pusing bergoyang, mengantuk, nyeri kepala, insomnia, ruam, demam, dan kelemahan otot. Untuk kontraindikasinya, perlu diberikan secara hati-hati pada pasien yang mengalami disfungsi hati dan pada pasien ibu hamil serta anak yang di bawah 2 tahun. Yang ke-13 ada thiabendazole. Thiabendazole adalah alternatif untuk ivermectin atau albendazole dalam pengobatan strongyloidiasis dan juga cutaneosis larva migrans. Thiabendazole jauh lebih toksik daripada benzimidazole lain serta lebih toksik daripada ivermectin, sehingga obat-obat lain kini lebih disukai untuk sebagian besar indikasi. Mekanisme thiabendazole ini mungkin serupa dengan benzimidazole. Obat ini memiliki efek ovisidal terhadap beberapa parasit. Untuk farmakologi klinisnya diserap yaitu waktu paruhnya 1,2 jam. Thiabendazole juga dapat diserap dari kulit. Untuk reabsorpsinya, obat ini hampir dimetabolisme secara sempurna di hati menjadi bentuk 5-hidroksi. Untuk ekskresinya 90%, obat ini diekskresikan dalam urin dalam 48 jam. Pemakaian klinis obat ini yang pertama dosis baku 25 mg per kilogram, maksimal 1,5 gram 2 kali sehari, perlu diberikan setelah makan. Tablet harus dikunyah. Untuk infeksi strongyloides, terapi diberikan selama 2 hari, angka kesembuhan dilaporkan 93%, pengobatan dapat diulang dalam 1 minggu jika diindikasikan. Untuk cutaneous larva migrans, dapat dioleskan krim thiabendazole atau obat oral dapat diberikan selama 2 hari, meskipun albendazole kurang toksik dan dikarenanya lebih dianjurkan. Untuk efek sampingnya, biasanya terjadi seperti pusing bergoyang, anoreksia, mual, muntah, kelainan yang lebih jarang yaitu seperti nyeri epigastrium, kram perut, diare, pruritus, nyeri kepala, mengantuk, dan gejala neuropsychiatric. Untuk kontraindikasinya, obat ini seyogyanya tidak diberikan kepada wanita hamil dan jika terdapat penyakit hati atau ginjal. Sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.